Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sahira Iska dengan NPM 233510751 dari kelas 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi implement Finland dan juga tracking pada Cisco Cockpit Tracer. Nah, pada modul ini terdapat 4 device yang terdiri dari 2 switch dan juga 2 PC. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita susun terlebih dahulu topologinya, karena di pertemuan sebelumnya saya sudah melakukannya di praktikum, jadi saya akan jelaskan saja bagaimana cara menyusun sebuah topologi yang sesuai dengan modul yang saya jelaskan saat ini. Di sini saya menggunakan 2 switch, yaitu 2 switch dari 2960, saya pakai 2. Yang pertama itu jadi switch 1 dan yang kedua itu jadi switch 2. Di sini saya juga mengambil 2 PC, yaitu saya namain PC A dan juga PC B. Untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, di situ saya menggunakan. Lalu untuk menghubungkan perangkat yang putus. Setelah itu saya lakukan konfigurasi yang pernah saya lakukan di praktikum sebelumnya. Nanti saya akan jelaskan melalui modulnya. Di sini saya juga menggunakan kabel konsol dari PC A ke switch 1. Begitu pula dengan PC B ke switch 2 itu menggunakan kabel konsol. Lanjut, di sini saya akan langsung masuk ke modulnya saja. Di sini kita menggunakan device yang saya sebutkan tadi, yaitu switch 1 dan juga switch 2. Dengan interface yang akan kita susun di switch 1-nya itu VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Dan selanjutnya IP address yang digunakan untuk switch 1 yaitu 192.168.10.11, 192.168.20.11, 192.168.30.11 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, ini sama aja ya. VLAN 10, 20, 30 menggunakan subnet mask yang sama. Lanjut ke device berikutnya itu ada switch 2, di mana di situ interface-nya ada VLAN 10 dengan IP address 192.168.10.12 dengan subnet mask yang sama dengan switch 1. Selanjutnya kita beralih ke PCA. PCA di situ kita akan menggunakan IP address kelas C yaitu 192.168.20.13 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan begitu pula dengan PCB dengan subnet mask yang sama tapi IP address yang berbeda yaitu 192.168.30.13. Lanjut kita ke VLAN tabelnya. Untuk penamaan VLAN tabelnya yang di bagian S1-nya, untuk VLAN 10 kita beri nama manajemen, VLAN 20 kita beri nama sales, VLAN 30 kita beri nama operation, VLAN 999 kita beri nama parking lot, dan VLAN 1000 kita beri nama native. Langsung saja kita lanjut ke konfigurasi switch-nya. Di sini saya sudah melakukan konfigurasi di praktikum, jadi saya akan langsung jelaskan pada modulnya saja. Di sini untuk mengubah nama dari suatu perangkat itu kita menggunakan perintah hostname. Jadi untuk switch 1, di sini kita masukkan perintah di CLI-nya itu hostname. Masuk dulu ke enable, config, baru masukkan perintah hostname spasi S1. Ya sudah, untuk switch 2-nya juga sama menggunakan perintah hostname S2 untuk mengubah nama switch yang ini. Jadi S2 di CLI-nya. Oke, lanjut. Di sini juga kita menggunakan perintah no IP domain lookup yang digunakan untuk mematikan atau disable DNS lookup-nya. Jadi berfungsi untuk mencegah switch melakukan pencarian DNS saat salah ngetik domainnya. Oke, lanjut. Kita ke sini ke bagian assign class as a privilege asset script password. Lanjut kita setting password secretnya dengan masukkan perintah enable secret class. Jadi password kita class baik itu S1 ataupun S2. Lanjut di sini kita setting password switch-nya dengan menggunakan perintah line console. Lalu kita masukkan password yang ingin kita buat. Di sini kita bikin passwordnya Cisco. Lihat sini ya. Untuk S1, S2 itu sama saja perintahnya. S2 juga begitu, baru kita login. Oke, kita lanjut ke berikutnya itu ada LAN
VT015, yaitu lanjut password Cisco login. Ini saya sudah jelaskan tadi untuk membuat sebuah password telnet atau SSH. Lanjut di sini kita bikin encrypt the plain text password menggunakan perintah service password encryption dan juga membuat sebuah banner MLTD untuk menempelkan pesan peringatan saat login ke sebuah perangkat yang kita gunakan. Baik itu di S1 atau di S2, praktikum saya sudah langsung setting. Saya langsung jelaskan saja di sini. Selanjutnya kita masukkan perintah copy running config start config. Nah, fungsinya itu untuk menyimpan konfigurasi agar tidak hilang saat switch dimatikan. Oke, lanjut. Di sini juga ada konfigurasi PC. VLAN as assigned. Kita lanjut ke S1-nya. Di sini kita masuk ke VLAN, masukkan perintah VLAN, lalu ubah nama VLAN tadi menjadi manajemen, sesuai dengan tabelnya tadi, di bagian sini, ubah menjadi manajemen. Selanjutnya kita masuk ke VLAN 20, ubah menjadi nama sales, VLAN 30 ubah menjadi name, menjadi operation, dan lanjut ke VLAN 99 jadi parking lot, VLAN 1000 menjadi name native. Jadi kita ikutkan sesuai dengan di tabel ini. Lalu lanjut ke bagian konfigurasi manajemen interface, yang dimana kita memasukkan IP address kita ke VLAN kita tadi. Nah, pertama kita masuk ke dalam IP address, pertama kita masuk ke dalam interface VLAN 10, yang dimana IP addressnya kita setting menjadi 192.168.10 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita ikutkan sesuai dengan perintah ini. Lanjut ke VLAN 20, itu kita masukkan IP address-nya sesuai dengan instruksi yang ada di tabel, yaitu 192.168.20.11 dengan subnet mask yang sama dengan VLAN 10. Lanjut ke VLAN 30, kita masukkan IP address 192.168.30.11 dengan IP address yang sama, dengan subnet mask yang sama, seperti VLAN 30 dan juga seperti VLAN 20 dan juga VLAN 10. Lanjut kita ke switch 2-nya, karena switch 2-nya di sini cuma minta satu VLAN, bagian sini, yaitu cuma VLAN 10, jadi kita masuk ke dalam VLAN 10-nya saja. Kita masukkan IP address-nya 192.168.10.12 dengan subnet mask yang sama seperti VLAN 10, 20, dan 30 pada switch yang pertama. Baiklah, selanjutnya kita akan mengatur port-port yang tidak kita gunakan. Yang pertama kita masukkan interface range F2 sampai F0 per 2 sampai 5. Nah, ini port yang tidak kita gunakan, yaitu 2 sampai 5. Kita bisa lihat di sini, karena port 6-nya kita gunakan. Lanjut di sini F0 per 7 sampai 24. Nah, itu port yang tidak kita gunakan, dan juga G0/1 sampai 2. Selanjutnya kita ke perintah switch port mode access, yaitu untuk menjadikan port sebagai access port. Selanjutnya di sini kita masukkan switch port access VLAN 999, yaitu memasukkan port yang tidak digunakan ke dalam VLAN 999, lalu kita masukkan shutdown, perintah shutdown. Lanjut kita ke switch 2-nya, kita masukkan perintah yang sama, tapi range-nya beda. Di sini kita masukkan perintah interface range dari 2 sampai 17. Kita bisa lihat di sini. Karena port 18-nya kita pakai. Lalu F0/19 sampai 24 dan juga G0/1 sampai 2. Ini port yang tidak kita gunakan. Lalu kita masuk ke switch port mode access. Nah, lanjut kita masuk ke perintah berikutnya untuk memindahkan port-port yang tidak digunakan tadi ke VLAN 99 dengan memasukkan perintah switch port access VLAN 999. Lalu kita masukkan perintah shutdown. Lanjut
Setelah kita lakukan semua konfigurasinya, kita masukkan perintah show VLAN brief untuk menampilkan daftar VLAN dan juga port yang terhubung ke dalamnya. Nah, di sini kita sudah memindahkan beberapa port yang tidak digunakan tadi ke dalam VLAN 99, baik itu di switch 1 dan juga switch 2. Nah, lanjut kita masuk ke switch 1, kita masukkan perintah interface F0/1, yaitu untuk mengubah. Selanjutnya kita masukkan perintah switch port mode terang dan juga interface F0/1, yaitu untuk mengubah port menjadi terang agar mudah membawa banyak VLAN. Di bagian sini juga switch port mode terang. Lanjut kita masuk ke switch port terang native VLAN 1000, yaitu untuk menentukan VLAN native pada terang. Lanjut di sini kita juga masukkan perintah switch port terang allowed VLAN 10, 20, 30, dan juga 1000. Itu hanya mengizinkan VLAN tertentu untuk melewati terang. Lanjut kita verifikasi terangnya dengan cara show interface terang, yaitu untuk melampirkan status terang, native VLAN, dan juga VLAN yang diizinkan. Oke, kita lanjut ke perintahnya show run untuk menunjukkan semuanya. Sini kita sudah melakukan semua konfigurasinya. Nah, kita langsung saja ke Cisco-nya. Baiklah, seperti inilah sebuah topologi yang sudah kita buat pada modul VLAN juga trunking, yang dimana di sini kita menggunakan 4 device switch 2 dan juga PC-nya 2, serta menggunakan beberapa kabel seperti kabel strike untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, serta kabel konsol untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, dan juga menggunakan kabel konsol yaitu untuk menghubungkan PC dan juga switch untuk melakukan sebuah konfigurasi. Baiklah, sekian video saya mengenai modul lab implement VLANs dan juga trunking. Apabila saya melakukan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.